Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamin an-nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد غر المحجد وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن سلك سبيله ومن صار على نهجه ومن جاهد في الله حق جهاد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan malam hari ini, Sahibul Bait Bapak Sukijan dan Ibu Penny Agrarianti beserta keluarga. Kemudian yang sama-sama kita hormati rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian yang menjadi panitia pengajian bulanan pada kesempatan malam hari ini dan insyaallah kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirinul hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan malam hari ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul pada kesempatan malam hari ini di rumah kediaman Bapak Sukijan untuk bersama-sama melaksanakan taklim bulanan atau pengajian bulanan yang semua ini kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, dan juga dalam rangka silaturahim atau silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini sebagai bagian dari amal saleh kita yang insyaallah kelak nantinya akan memberatkan mizan hasanat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti.
Kemudian salat dan salam adalah sama-sama senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sebuah tema berkenaan dengan keluarga, jalan menuju surgamu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya satu tema yang sering kalau saya secara pribadi itu menghindar. Ya. Kenapa demikian? Walaupun dalam kenyataannya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan tema ini. Mengingat bahwa untuk berbicara tentang keluarga ini adalah merupakan perkara yang tidak mudah. Seperti yang boleh jadi dibayangkan oleh sebagian orang. Karena sesungguhnya pada hakikatnya adalah kita senantiasa meyakini bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang ada pada diri kita. Sesuatu yang memang sudah kita laksanakan. Sesuatu yang memang sudah kita amalkan. Jadi jangan sampai kita berkata tentang sesuatu tapi itu belum pernah kita perbuat. Ya, karena dalam sebuah ayat Allah menyindir kita langsung. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau Anda bicara tapi Anda tidak melakukannya. Makanya dalam beberapa kesempatan saya sebetulnya mencoba untuk menghindar tema ini karena mengingat bahwa memang secara pribadi saya punya rumah tangga yang memang belum terlalu lama. Ya. Jadi boleh dikatakan ya masih seumur jagung lah. Ya, istri saya baru 3 anaknya. Ibu-ibu tenang dulu. Ya, saya biasa menyebutkannya begitu. Ya, biar lebih menenangkan hati saya dan kemudian hati-hati hadirin ya rahimakumullah gitu ya. Jadi anak saya baru 3, usia pernikahan saya ya boleh dikatakan hampir 10 tahun gitu ya. Jadi belum terlalu lama. Sehingga kadang-kadang saya secara pribadi mencoba untuk tidak menyampaikan tema ini. Walaupun pada kenyataannya tema ini pula yang seringkali diminta saya untuk menyampaikannya. Tapi karena ini adalah merupakan hak ilmu, maka harus ditunaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama ya, menjadikan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini, keluarga jalan menuju surgamu. Mudah-mudahan insyaallah kita berharap keluarga-keluarga kita ya menjadi wasilah, sarana yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tadi di awal ya qari kita membacakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Pastinya di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Nah, di dalam surat itu ada salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita. Tepatnya di ayat yang ke-6. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dijaga oleh malaikat yang keras, kasar, yang senantiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kesuksesan seseorang dalam rumah tangga, dalam karir rumah tangganya adalah ketika ia mampu mengantarkan seluruh anggota keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bicara karir, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak rahimakumullah.
Ada karir sekolah, ada karir kantor, dan ada karir keluarga. Ya. Kalau bicara karir sekolah itu ada batasnya. S1, S2, dan S3. Selesai doktor, selesai PhD, paling ada postdoktoral. Ya. Setelah itu yang ada adalah profesor. Itu apresiasi, pengabdian, dan seterusnya. Ya. Saya sering kalau menyampaikan pengajaran begitu ya di hadapan siswa-siswi saya di level SMA, saya sering mengambil contoh bahwa ada seseorang yang punya prestasi yang luar biasa. Oke. Saya suka mengambil contoh itu dari profil Terence Shishenthao, ya, seorang anak muda dari Australia, umur 17 tahun sudah selesai S2 dalam bidang matematika dari Flinders University, dan kemudian pada usia 20 tahun selesai PhD, Philosophy of Doctor, dalam bidang matematika dari Princeton University. Umur 24 tahun mendapatkan gelar profesor termuda dari University California Los Angeles. Sesering ini contoh. Akan tetapi prestasi yang luar biasa, karir dalam bidang pendidikan selesai sudah. Kalau orang sudah S1, S2, S3 selesai. Selebihnya adalah penghargaan-penghargaan. Itu karir sekolah. Ya, yang hari ini banyak di antara kita berjibaku untuk kuliah lagi. Ya, ada yang menyelesaikan S2, S3, dan lain sebagainya. Nah kemudian, ini ada batasnya kalau karir di sekolah. Nah kemudian berikutnya ada karir kantor. Mau sampai berapa lama kita di kantor? Usia 55 tahun itu adalah usia pensiun biasanya. Kalau ada orang selesai 50 tahun, selebihnya adalah karena boleh jadi mungkin dikaryakan. Ya, masih dipakai tapi biasanya tidak lama. Dikontrak. Ya, apalah istilahnya begitu ya. Ini juga ada batasnya. Akan tetapi karir kita di keluarga adalah merupakan karir yang tidak ada batasnya. Bahkan ia bisa menembus dimensi dunia dan akhirat. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu bagaimana karir di keluarga kita dan keluarga kita itu bukan hanya di dunia, akan tetapi dia menembus sampai pada dimensi akhirat. Bahwa tempat kita di surga itu ditentukan dengan keluarga kita. Bahwa kelak tempat kita di neraka itu juga ditentukan bagaimana cara kita untuk berkeluarga. Jadi surga dan neraka kita itu juga ditentukan oleh sejauh mana, ya, bagaimana kita untuk senantiasa mengoptimalisasikan keluarga yang kita miliki. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh jadi seorang ayah kelak nanti di yaumil akhir dituntut oleh seorang anaknya yang durhaka. Padahal sang ayah sebentar lagi akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla lantaran sang anak menggugat bahwa ketika di dunia ia disia-siakan oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keluarga ini sangat penting, ya, untuk kita fahami. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk dengan karir-karir yang lain, tapi kemudian karir kita di rumah tangga, karir kita di keluarga ditelantarkan, tidak pernah diperhatikan. Karena sesungguhnya surgamu itu sangat terkait dengan keluargamu, dan demikian pula nerakamu sangat terkait dengan keluargamu. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat dalam rumah tangga yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, itu seringkali jauh panggang dari api. Kita berbicara tentang baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku.